Baik jamaah sekalian, silakan dibuka surah Al-Hujurat, masih surah yang ke-49. Insyaallah kita akan bahas ayat yang ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali majelis kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa asa an yakunna
خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, tidaklah menghina, qaumun, suatu kaum, min qaumin, dari kaum yang lain, asa, boleh jadi, ayyakunu, mereka itu, khairan, lebih baik, minhum, dari yang menghina. Wala nisaun, dan tidak pula wanita, min nisa'in, dari wanita yang lain, asa, boleh jadi, ayyakunna, mereka itu, khairan, lebih baik, minhunna, dari yang dihina. Wala talmizu, dan janganlah kalian mengejek, anfusakum, diri kalian. Wala tanabazu, dan janganlah kalian saling memanggil, bil alqabi, dengan julukan-julukan, bi'salismu, seburuk-buruk nama, al-fusuqu, adalah kefasikan, ba'dal iman, setelah keimanan. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika, maka mereka itu, hum, adalah mereka, az-zalimun, orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, katsiran, kebanyakan, minazzan, dari su'udzon. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka itu, ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Wala yaghtab, dan janganlah bergibah. Ba'dukum, sebagian kalian, ba'du, kepada yang lain. Ayuhibbu, apakah suka, ahadukum, salah seorang kalian, ayyakula, untuk memakan, lahma akhihi, daging saudaranya, maitan, dalam keadaan bangkai,
fakarihtumu, maka kalian pasti membencinya. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu Tawwab, maha menerima taubat, Rahim, lagi maha kasih sayang. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, menciptakan kalian, min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan kalian syu'uban, bersuku-suku, wa qabail, dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, lagi maha detil. Ya. Baik, alhamdulillah, dari sisi bacaan tadi ada bi'sa al-ismu. Nah, itu bacanya bi'salismu. Jadi hamzahnya diringankan, bukan bi'sal ismu tapi bi'salismu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Terus apa lagi? Sudah. Baik. Kosakata begitu banyak hari ini, ada 3 ayat. Rata-rata insya Allah sudah banyak tahu zon, apa zon artinya zon, prasangka. Nisa itu sudah tahu nisa kan, perempuan. Kebalikannya rijal, zakar. Kalau zakar itu sebutannya beda lagi. Zakar kebalikannya unsa. Ya, zakar kebalikannya unsa. Ya kan? Asli katanya, asli artinya zakar itu tunggal. Kalau unsa itu dual. Paham ya, Pak Mirsad? Ya. Jadi kalau zakar itu tunggal, kalau unsa itu dual. Nah, ya kan? Pak Mirsad insya Allah paham. Ya. Baik, ayat ini luar biasa. Intern, khusus intern ditujukan kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman. Jadi kalau masih manusia itu tidak menjadi khitab dari ayat ini. Kalau masih manusia biasa. Tapi ayat ini dikhususkan kepada orang yang beriman, terutama ayat 11 dan 12. Nanti yang umum itu pada ayat yang ke-13. Ayat yang 11, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang beriman, la yaskhar, tidak boleh sakhar. Apa itu sakhar? Sakhar itu merendahkan, menundukkan, menghinakan suatu kaum kepada kaum yang lain. Terutama orang beriman, tidak boleh saling merendahkan. Ya, yang punya rumah mewah nggak boleh merendahkan yang rumahnya sederhana, kan?
Yang punya mobil nggak boleh merendahkan yang punya motor. Yang punya motor nggak boleh merendahkan yang jalan kaki. Biasa aja. La yaskhar qaumun min qaumin. Yang jabatannya tinggi tidak boleh merendahkan yang rendah. Nah, ya. Yang pinter nggak boleh merendahkan yang kurang, ya kan? Bahasanya agak rapi dikit ya. Yang kurang. Ya kan? Nah, biasanya begitu dalam kehidupan. Kita sering terjadi dalam kehidupan kemajmukan itu sering seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan la yaskhar qaumun min qaumin. Kenapa begitu? Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi mereka yang dihina, yang direndahkan itu lebih baik di sisi Allah terutama. Ya. Misalkan orang yang punya mobil misalkan. Tuh, kalau melihat orang yang naik motor kehujanan kepanasan, kasihan dia itu, kehujanan kepanasan, kita enak nih. AC dan lain sebagainya. Terus buka jendela, woi, makanya punya mobil. Yeah. Nah, ini namanya la yaskhar qaumun min qaumin. Tapi yang punya motor itu senyum, kemudian dia ikhlas menerima qada'illah, ketetapan Allah. Wah, itu pahalanya di sisi Allah itu jauh lebih tinggi dibanding yang punya mobil. Nanti begitu di surga, di mana ini? Oh, ternyata tingkatannya surganya lebih tinggi deh. Levelnya lebih, martabatnya lebih tinggi. Jadi asa ayyakunu khairam minhum. Atau yang kita hinakan itu ibadahnya lebih baik. Atau yang kita hinakan itu dia lebih ikhlas hidupnya. Atau yang kita hinakan itu dia punya kesabaran lebih tinggi dari kita. Asa ayyakunu khairam minhum. Jadi, nah ini hati-hati masalah status sosial ini. Maka boleh jadi orang yang termasuk dalam hal ibadah. Termasuk dalam hal ibadah. Kenapa orang menghina kepada yang lain? Karena yang menghina itu merasa apa? Merasa lebih baik. Lebih baik itu biasanya dimodali dengan apa? Bukan hanya materi, tetapi ibadah juga bisa dijadikan kesombongan. Kita rajin ke masjid. Ke masjid itu selalu di awal waktu. Ngelihat tetangga kita selalu terlambat, ya kan, sholatnya juga selalu terlambat. Akhirnya kita ngomong, ini udah berapa lama masuk Islam? Ya kan, ngaji terus tapi begitu dan seterusnya. Nah, ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Jadi kalau mau nasehatin itu jangan depan umum, tapi jangan juga menyinggung gitu. Nah, khawatirnya apa? Khawatirnya kita ini jadi muflis. Muflis itu apa? Muflis itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu apa? Syatam. Dia melakukan celaan kepada saudaranya. Ya, sementara amal ibadahnya itu akhirnya pahalanya dipindah sama Allah. Yang tadinya rajin sop terdepan itu pahala sop terdepannya dipindah kepada yang sering ketinggalan. Karena yang sering ketinggalan itu sebenarnya bukan maksud hatinya ketinggalan. Karena memang dia pekerjaannya kadang-kadang di rumahnya banyak anak kecil, ya, kemudian sementara yang rajin ke masjid itu di rumahnya sudah nggak ada siapa-siapa. Daripada nganggur di rumah, yang mending ke masjid. Nah, yang tertinggal itu di rumahnya sibuk. Mungkin karena dagangnya, pekerjaannya dan lain. Sementara yang rajin ke masjid, yang selalu awal waktu, itu memang dia pensiunnya besar, misalnya 1 miliar sebulan gitu kan. Jadi 1 miliar dikurangi berapa? Sehingga dia tenang hidupnya. Ini contoh aja, Pak. Ya, jadi seperti itu. Wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum. Disebut juga di sini nisa, perempuan.
Jadi bukan hanya kaum pada umumnya, tapi juga disebut perempuan. Karena memang penghinaan itu sering terjadi ke setiap manusia. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Itu semuanya seperti itu. Kemudian wala talmizu anfusakum. Jangan kalian sama. Talmizu sama yaskhor itu sama. Menghina, mengejek itu sama. Perbedaannya di mana? Kalau talmizu itu lebih umum daripada yaskhor. Kalau yaskhor mungkin menghinakan di depan halayak ramai supaya bisa jadi ketertawaan. Tapi kalau talmizu itu berbagai tempat, ya kan? Sendiri ya dihina, di depan orang banyak ya dihina, di WA juga dihina, di grup ya dihina, di Japri juga begitu. Nah, jadi talmizu dan yaskhar. Jadi talmizu lebih am daripada yaskhar, lebih umum. Kenapa di sini disebut wala talmizu anfusakum? Ada nggak orang yang menghina diri sendiri? Ada nggak? Orang yang menghina diri sendiri ada nggak? Hah? Nggak ada ya? Hah? Menghina diri sendiri ada nggak? Nggak ada, Pak. Ada juga orang menghina orang lain. Kalau menghina diri sendiri nggak ada lah. Diri sendiri bukan dihina, dibanggakan. Tapi kenapa di sini disebut wala talmizu anfusakum? Apa maksudnya? Nah, ini namanya bahasa majaz, ya kan? Bahasa majaz kiasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganggap orang beriman walaupun itu orang lain, itu hakikatnya diri kita sendiri. Karena orang beriman itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kehidupan orang beriman dengan orang yang beriman yang lain itu bagaikan satu tubuh. Jadi kalau kita menghina teman kita, saudara kita yang beriman, berarti sama dengan menghina diri sendiri. Maka di sini disebut wala talmizu anfusakum. Ini maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menggambarkan kehidupan orang muslim. Al muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Muslim satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan. Lihat bangunan masjid ini. Tiang tidak boleh menyalahkan atap. Atap tidak boleh menghina tiang. Lantai juga tidak boleh menghinakan dinding. Dinding tidak boleh menghinakan lantai. Karena apa? Karena fungsinya masing-masing dibutuhkan. Ya. Atap melindungi tiang, atap melindungi juga lantai. Walaupun lantai di bawah, tapi dia bisa menjadi lantai yang rela untuk diinjak-injak, rela untuk jadi alas dan lain sebagainya. Jadi itu kalbunyan. Ada lagi riwayat hadis yang lain, kal jasadil wahid. Orang beriman dengan iman yang lain itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Coba kita perhatikan kalau kita jalan kaki, kemudian kesandung kakinya. Kesandung kakinya. Nah, terus tangannya gimana? Tangan pegang kaki. Kemudian yang mengaduh siapa? Mulut. Yang meneteskan air mata? Mata. Yang bersuara? Mulut. Ya kan? Nah, yang kesandung mana? Kaki, bukan mata kan? Tapi yang menangis mata. Yang mengadu mulut. Yang megang, yang berpikir untuk ngobatin otak, pikiran. Itu namanya tubuh, satu tubuh. Jadi orang beriman tuh begitu. Ada nggak orang misalnya kakinya kesandung bodoh amat gitu kan? Tangannya diem aja, mulutnya diem aja, matanya diem aja, terus nggak usah diobati, nggak bisa. Nah, karena apa? Karena dari kaki itu kalau tidak diobati,
Nanti lama-lama dia akan infeksi. Kalau udah infeksi, lama-lama menjalar, akhirnya yang hancur, yang mati juga tangannya juga ikut mati, matanya juga ikut memejamkan mata, ya, mulutnya itu tidak bisa bicara lagi karena infeksinya sudah menjalar dan lain sebagainya. Itulah gambaran kehidupan orang beriman satu dengan yang lain. Maka dari sini ada bahasa wala talmizu anfusakum, jangan kamu hinakan dirimu sendiri. Jadi hakikatnya kalau kita menghina saudara kita, maka itu hakikatnya menghina diri sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu panggil-panggil dengan julukan-julukan yang tidak disukai. Julukan-julukan yang tidak disukai. Ya kan? Junaidi panggilnya Kiting, ya kan? Terus apa lagi itu? Ya, julukan-julukan itu nggak disukai. Apalagi yang menyangkut masalah sara, misalnya orang Muslim panggil fasik, nah, orang Muslim panggil munafik, orang Muslim panggilnya macam-macam. Hei Yahudi, padahal bukan Yahudi, Muslim. Nah itu nggak boleh. Hei ahli bid'ah. Hei ahli bid'ah itu kan julukan-julukan yang sebenarnya bahaya. Kalau sudah ditunjuk ahli bid'ah itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, ya, setiap bid'ah itu dhalalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu finnar, dalam neraka. Nah, ini selalu diutarakan hadis ini, padahal paham apa enggak nih hadisnya. Maka itu perlu dipahami yang secara seksama apa yang dimaksud dengan bid'ah itu. Apa yang dimaksud dengan bid'ah dolalah, itu harus dikombinasikan dengan hadis-hadis yang lain. Nggak bisa berdiri sendiri memahami hadis itu. Nah, oleh karena itu wala tanabazu bil alqab. Kata Allah, bi'salismul fusuqu ba'dal iman, kalau kita melakukan itu maka kita telah melakukan kefasikan setelah keimanan. Nah, kata Allah itu paling buruk terjadi jika itu harus terjadi. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Kalau sampai tidak bertaubat maka itu dikategorikan sebagai orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Orang zalim adalah orang yang kebalikan daripada adil. Apa itu adil? Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim sebaliknya, tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhon, kebanyakan dari prasangka. Sering enggak ini kita nyangka yang enggak? Sering. Tetangga bangun rumah, udah bangun rumah, beli mobil, itu duitnya dari mana itu? Jangan-jangan. Nah, dan seterusnya. Itu namanya apa? Kepo ya, bahasa anak muda sekarang. Wala ya ijtanibu katsiran minadh-dhon. Begitu dia tadinya enggak sering ke masjid, begitu ke masjid, alah ini cuma pencitraan, ya kan? Nah, itu namanya zon yang tidak tepat. Ya, itu harus dihindari. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsmun. Jangan sampai itu terjadi karena itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu, jangan juga mencari-cari kesalahan. Kenapa sih orang kok suka mencari-cari kesalahan orang lain? Kenapa? Kira-kira kenapa? Syirik. Wow, syirik itu bukan maknanya syirik. Syirik itu artinya dengki sebenarnya. Dengki. Kenapa orang dengki? SMS. Susah melihat orang lain senang. Sedih kalau melihat orang lain senang, itu kita yang sedih.
Sekarang kita balik, senang kalau melihat orang lain senang. Ada tetangga bisa sholat, alhamdulillah. Ada tetangga misalnya hidupnya lebih harmonis, alhamdulillah. Ada tetangga kita kehidupan ekonominya maju pesat, alhamdulillah. Kita ikut senang. Begitu enggak? Nah, yang benar. Ya kan? Nah, kalau itu sudah kita rasakan, berarti ada tumbuh nilai-nilai ukhuwah di dalam hati kita. Kalau itu sudah tumbuh, berarti ada nilai-nilai ukhuwah di dalam hati kita. Seperti hubungan antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Itu lihat, perhatikan sejarah. Bagaimana sahabat Muhajirin itu setelah hijrah kemudian datang ke Madinah disambut dengan sahabat Ansor begitu luar biasa. Abdurrahman bin Auf datang. Ya, Abdurrahman bin Auf ketika ingin hijrah itu dicegah oleh orang-orang musyrik di Makkah. Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau kaya di daerah ini. Dulu kamu miskin, sekarang kaya, punya harta segala macam. Kamu hidup di Mekah, kemudian sekarang kamu mau hijrah bersama Nabi. Tinggalkan semua penghasilan yang kamu peroleh di sini. Baik, kata Abdurrahman bin Auf. Saya tidak takut. Saya lebih memilih untuk hijrah bersama Nabi. Ambillah semua harta yang aku miliki. Ambil. Saya akan berangkat dengan baju yang aku pakai. Kemudian sampailah Abdurrahman bin Auf ke Madinah. Kemudian disambut oleh sahabat Ansor. Kemudian sahabat Ansor berkata, wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya istri 4. Jika engkau suka salah satunya saya ceraikan dan saya kasih ke engkau. Saya punya kebun kurma sekian banyak. Jika kamu suka ada kebun kurma saya yang engkau suka, aku berikan kepadamu. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya juga punya rumah banyak. Jika kamu suka, ambil beberapa rumah untukmu. Ada enggak orang sekarang begitu? Nah. Kalau ada bahaya, Pak. Begitu ditawarin istri, oke, siap. Mana tanda tangan? Bener nih, bener. Kebun kurma, oke, siap. Ya kan, rumah apalagi? Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih. Jazakallah khair. Tawaran Anda begitu luar biasa. Itu. Jadi yang ditawarin itu pengertian. Yang nawarin itu begitu semangat. Ya, dengan rasa cinta yang begitu luar biasa kepada saudaranya. Yang ditawarin juga pengertian. Nah sekarang enggak. Ya. Kata Abdurrahman bin Auf, terima kasih, jazakallah khair. Terima kasih atas rasa cinta, rasa ukhuwah itu. Tunjukkan saya di mana pasar. Tunjukkan saja di mana pasarnya. Biar saya ikhtiar sendiri, biar saya usaha sendiri. Akhirnya Abdurrahman bin Auf jadi kaya juga dari situ, dari pasar itu. Nah itu namanya integritas. Orang yang punya integritas tinggi, ya kan? Abdurrahman bin Auf. Jadi kehidupan orang beriman itu sebenarnya seperti itu. Ya, kelihatan betul Abdurrahman bin Auf itu bukan orang manja, bukan orang maunya enak, tapi dia memang orang punya kepribadian yang begitu luar biasa. Ini kalau mau jadi pengusaha ya contohnya Abdurrahman bin Auf. Dia mentalnya bukan mental tangan di bawah, tapi mentalnya adalah tangan di atas. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Nah, kemudian wala yaktab ba'dukum ba'du. Nah, tidak boleh gibah. Gibah itu apa? Membicarakan keburukan saudaranya. Padahal saudaranya itu daging kita sendiri. Padahal saudaranya itu hakikatnya daging kita sendiri. Karena tadi dikatakan bahwa muslim satu dengan muslim yang lain bagaikan satu tubuh. Ya.
Ini ada tangan kita hina. Kita hina. Kalau dihina berarti dibusukkan. Kalau dihina berarti dibusukkan. Makanya ayat ini mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah suka di antara kalian itu makan daging saudaranya itu yang sudah jadi bangkai? Kenapa kok jadi bangkai? Karena kita punya tangan, kita putus tangan itu, ya. Kenapa diputus tangan itu? Karena kita hinakan, kita gibahkan, kita ini akhirnya jadi busuk. Nah, kalau sudah jadi busuk itu apakah kita rela kita makan? Pasti kita tidak rela. Nah, itu gambaran yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita menghina sesama muslim. Jangan sampai kita menghina sesama mukmin. Maka digambarkan seperti itu. Ada orang yang tega makan daging saudaranya. Bahkan daging saudaranya itu sudah menjadi bangkai. Nah, kalau ada orang yang seperti itu gimana, Pak? Memakan ya kan daging saudaranya. Itu luar biasa. Oleh karena itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Kemudian ayat yang ke-13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi pribadi seorang mukmin yang pertama, perbaiki hubungan antara mukmin, intern. Kemudian kalau sudah internnya baik, maka perbaiki hubungan antar manusia. Ada ukhuwah antar mukmin, ada ukhuwah antar manusia. Nah, ini ayat yang ke-13 nih, ukhuwah persaudaraan antar manusia. Jadi mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti saudara erat, bagaikan tubuh yang satu. Dan mukmin ini juga menghargai manusia lain meskipun berbeda agama, meskipun berbeda ideologi. Ya, jadi jangan ada antar mukmin satu mukmin yang lain saling menjuluki, satu kampret, satu apa lagi? Cebong, kadron, macam-macam. Nah, ini siapa yang ngajarin sebenarnya gitu loh. Ya kan? Maka di negeri ini seharusnya ada ulama-ulama yang mengingatkan itu. Jadi jangan sampai negeri ini yang sudah dibangun oleh pendahulu kita ya dengan perjuangan, dengan takbir Allahu Akbar, kemudian kita berhasil merdeka dan berhasil hidup bersama dalam bingkai rumusan Pancasila. Kemudian kita saling menghormati, terus kok jadi seperti ini. Nah, itu diingatkan oleh ayat ini. Ayat surah Al-Hujurat, ayat 11, ayat 12, dan ayat yang ke-13. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan itu dan menanamkan di dalam hati kita. Kemudian mendidik anak-anak kita ke depannya supaya punya mental seperti ini, yaitu mental surah Al-Hujurat. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup majelis ini dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.